Your saja. team is picking. Iya. Pakito. Kemarin soalnya Fluffy pakai terus tuh Pakito. Pakai terus ya, Mas. Iya, dia pakai Pakito. Dan ya Diamond Set memang bener-bener dia bisa nge-burst, bisa cepat buat nge-clear wave. Yap. Jadi salah satu hero yang memang bisa diandalkan dan menjadi ujung tombak di XP laner. Tapi Uranus terbuka buat Aura Fire sekarang. Satu hero yang bisa merubah keadaan, satu hero yang bisa Your mendapatkan team momen. is picking. Satu Chow. hero yang bisa emang nge-bait secara langsung karena dia punya in and out yang sangat-sangat nikmat sekali. Dia punya in and out yang sangat-sangat cepat. Chow, diamankan. Iya, salah satu counter dari seorang Fanny juga. Jadi ini enak banget diamankan oleh Aura Fire. Pertama mengeliminasi tentunya counter untuk Fanny. Yang kedua dengan Chow, momentumnya bakalan cukup banyak. Tabrak-tabrakan mungkin bisa terjadi dengan seorang Matilda. Satu Circling Eagle, satu The Way of Dragon. Dan ini dia ada komen dari Fearless juga. Mungkin strateginya tank jungler dari Hai masih disembunyikan. Tapi permainan Hai yang sekarang lebih efektif. Iya, karena mungkin dia tahu juga kalkulasi kapan untuk masuk ya berhadapan dengan hero yang tebal. Ya. Dari lawannya Hayabusa keluar tuh Fearless. Hayabusa. Oke. Oke, Tapi udah ada Chow. cukup berani Hayabusa. Andai satu farmingan nanti ataupun satu inisiasi yang dilakukan di area bawah untuk bisa ataupun area bawah ataupun Your atas yang team jelas is di area picking. gorden untuk bisa mendapatkan 1-1. Ini Hayabusa di level 4 hanya tinggal maju kuat Shadow, Phantom Shuriken, Shadow skill untuk Shadow killnya juga harusnya ya 1-1 bisa diambil, 1-1 yang bisa ditekan jauh lebih cepat lagi di awal-awal dan membuat mereka punya peluang karena kita tahu 1-1 hero momentum sekalinya dia dapat itu bisa bubar jalan semua itu. Dan selain prediction dari para caster juga kita bakal lihat tentunya prediksi seperti apa dari para penonton. Audience prediction yang akan kita saksikan sebentar lagi. Ini dia 91% berbanding 9%. Wow, Jauh banget ya. jauh. Cuman 9%. Hanya satu digit loh. Iya. Karena buat season 10 jarang nih kita lihat ada yang hanya di satu digit. Yep. Waduh. Waduh. Pulung kenapa? Meleot lagi Pulung kan. Oke deh kalau begitu match yang pertama kita sudah siap untuk langsung dimulai pertandingan antara Aura Fire versus Rebellion Zion. Jadi pendukung dari kedua tim ini dan juga MPL Arena kita mau dengar dulu semangatnya di mana ini semangatnya. Hey. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke Land of Down. Ini dia pertandingan antara Rebellion Zion menghadapi Aura Fire. Di hari yang kedua untuk minggu yang ketiga di mana kedua jungler udah menuju ke arah purple buff-nya masing-masing tentunya belum terlihat adanya gangguan. Dan kalau kita ngeliat tadi juga ada Ruby yang diamankan oleh Rebellion, menandakan ini bakal jadi salah satu penghalang juga untuk seorang Hai ya. Oke, dan Hai Endrai om yang dibawa om ya. Ya, dia bawa untuk kayak Andre bukan Festival of Blood. Oke. Mungkin Untuk mengincar ini kali ya. Yang sendiri-sendiri Yang nih ya. sendiri benar untuk langsung masuk ke jungle-nya juga crossing. Yap. Sementara dari Wijanarko yang menggantikan posisi dari Val sudah mulai memberikan tekanan juga kepada anak-anak dari Aura Fire dan Fluffy. Begitu jauh untuk memotong langsung ke arah wave minion. Ada satu mirroring pula yang dilakukan oleh Ruby. Namun di bawah di antara kedua marksman ini tetap berada di dalam lane-nya, tetap berada di dalam rumputannya. Dan juga Haze tetap mengumpulkan pula ke arah Arrow Sphere yang dia miliki. Namun di dalam rumputan ada beberapa player yang sudah menanti. Ya ini harus berhati-hati memang ya untuk gold laner terutama. Yap, sementara untuk Caitnya sudah mendapatkan gangguan lewat 3 player. Akankah dan mereka mendapatkan first blood dari Rebellion Zion? Wow, first blood yang cukup menguntungkan pastinya karena itu adalah seorang Kai. Tapi di sisi lain juga mid laner Facehager dalam bahaya. Belum ada Black Shoes sana membuat Facehager juga harus ditumbangkan. Ditambah lagi di sisi lain pembalasannya menuju ke arah Hayes. Cloudnya di bawah tertangkap basah. Ada 2 player tadi memang yang sudah langsung bergerak dan juga mengarah. Sengaja bisa mendapatkan juga ke arah Cloudnya. Melihat Fearless melakukan farmingan, ingin mencuri tapi tidak bisa. Fluffy akankah berhasil kabur dari tersebut karena udah ada gangguan lagi akan langsung dialihkan oleh Dairon dan dirinya. Dengan satu bar HP lagi tersisa harus mengorbankan flickernya dan pergi dari area tersebut. Ya, dan kita bakal melihat juga setup turtle yang dilakukan oleh kedua tim kali ini. Mungkin bakal ada beberapa pertukaran damage yang terjadi. Terlihat di sana beberapa Endergun bahkan tarikan I'm Open dia connect ke arah Godiva. Masih ada beberapa shield yang bisa digunakan juga menjadi zoning out yang begitu baik dari seorang Dairon. Oke, Godivanya selamat. Paninya masih farmingan tapi untuk Turtle jadi milik Rebellion. Ya, sini cukup pasif untuk pergerakan dari Aura Fire untuk di karena mereka memang berusaha untuk menyeimbangkannya. Bagaimana cara mereka untuk bisa mengawal di sini dari sisi gold lane-nya sendiri dan untuk one-one-nya dengan weakness finder yang dipakai. Physical attack bersama attack speed menjadi prioritas dia.
Sedangkan untuk yang lainnya ini masih tetap sama. Mungkin dari perbedaannya adanya 2 tank yang dimainkan oleh Aura Fire dengan penggunaan dari Concussive Blast untuk kedua-duanya juga. Tapi yang satunya nambah HP, yang satunya mungkin ada dari spellnya dia lebih cepat cooldown. Oke, itu bakal jadi satu keuntungan juga tentunya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, Rebellion Zion sejauh ini mereka bisa dibilang masih lebih unggul karena pertama mendapatkan ke arah turtle. Tapi dari Aura Fire, mereka juga udah mulai menyusul ke arah goldnya. Bahkan udah ada pergerakan dari seorang Hai dengan steel cable-nya yang hanya memberikan pressure lagi, presence lagi. Yep, Cloud sendirian di bawah, entah sadar ataupun tidak dirinya. Perlahan tapi pasti sudah mulai digrogoti, sudah mulai didekati dan ada pergerakan dari Hai numpang lewat, numpang katrat dan pergi saja dari area tersebut. Yes, dan kalau kita lihat juga ke area bottom lane, Wijanarko bersama seorang Hai kali ini masih menunggu, nampaknya pengen nge-freeze lane terlebih dahulu. Namun di sisi lain juga akan ada yang segera datang sebentar lagi. Facehugger sudah terpantau di sana. Dan ya ini pressure yang cukup terasa sih sebenarnya di area bottom lane karena Rebellion Zion. Dan lihat 19-nya connect ke arah Wijanarko saja belum cukup untuk memberikan eksekusi, tapi dengan kedatangan seorang Hai, hati-hati karena damage dari turretnya sudah mulai memasuki ke dalam tubuh Hai dan Hai harus hilang juga Pak Pulung. Wow, Hai-nya tertangkap basah dari Facehugger dengan Black Shoes-nya masih bisa kabur. Black Shoes sprint ngacir om. Masih bisa kacir juga ya. Tapi sementara Aura Fire mereka berusaha untuk menyeimbangkan di arah dari gold-nya atau plane-nya. Kalau kita lihat memang untuk Fluffy-nya dia masih bisa mencicil ke arah daerah. Akhirnya Aura Fire berhasil membalaskan keadaan dan itu adalah Hayabusa. Ya, itu mahal banget sih ya karena Fearless dengan satu Angry Doom aja yang terpop up di sana dari seorang Facehugger. Tapi kita udah melihat juga bahwa Turtle udah mulai terspawn dan Hasbro sudah diamankan oleh seorang Darren juga. So sedikit banyak ini bakal menambahkan HP regen untuk seorang Ruby. Ya, sabar lifesteal ya, dan juga untuk melakukan teamfight seperti ini yang memang dicari oleh Rebellion sendiri. Yap, ini dia Turtle sedikit lagi, tapi Turtle-nya didapatkan oleh Fadi. Saja Mavendanya berhasil mendapatkan bola ke arah Godiva. Godiva berusaha untuk pergi dari tersebut. Lolitanya berhasil langsung diamankan, hanya saja Kelartar membuat mereka cukup tebal sejauh ini. Dan Dairen bersama dengan 3 player lainnya pulang dari tempat tersebut. Oke, Godiva harus dipulangkan ke arah base terlebih dahulu, namun mereka bisa mendapatkan ke arah turtle-nya. Dan ini dia dari segi item decision. Yes, Corrosion Sight akan mengarah ke Demon Hunter Sword untuk 1-1 ya. Maksudnya ini adalah item yang standar banget. Dari Cloud-nya dia sudah punya Select Blade, jadi masih cukup respect dengan adanya physical attack damage. Dan akan mengarah ke Demon Hunter Sword sebentar lagi. Ini udah jadi bahkan untuk Demon Hunter Sword ini bakal cepat dan sakit nanti untuk di bottom lane. Jadi benar-benar one-one-nya harus diberikan space biar bisa dapetin item untuk mengimbangi nanti bagi Forest. Ini dia tadi untuk one-one-nya ya ditinggalin sendiri ya Mawa ya. Iya. Benar-benar ditinggalin sendiri, berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Rebellion Zion, di mana tadi ada beberapa rotasi yang harus dilakukan. Fluffy mendapatkan bantuan dari Hai tapi masih gagal juga untuk bisa mendapatkan Dairen. Oke, temponya udah mulai lambat kali ini dari kedua tim, nampaknya nggak mau terlalu terburu-buru juga Facehugger. Di area mid lane ada Wijanarko dan juga Swallow kali ini mencoba untuk mendapatkan beberapa damage pastinya ke arah seorang Godiva. Tapi overall sejauh ini Aura Fire masih cukup tenang di posisi mereka. Iya, mereka masih punya Fanny sih. Jadi untuk backup-annya masih bakal cepat, terutama ketika Fanny-nya nanti udah punya 1-2 item. Yep. One-one-nya juga udah punya item. Yep. Nah ini dia Haze di bawah. Udah kedatangan rekan-rekannya, tapi Aura Fire pun standby. Aura Fire siap untuk langsung masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Rebellion Zion, tapi masih ditahan di luar dari auto yang ada di area bottom lane. Ini tarik ulur banget ya mainnya. Tapi emang sih metode tarik ulur ini bisa menjadi salah satu metode yang paling menarik, paling bisa mendapatkan juga. Dan kalau kita ngelihat, bottom lane selalu rame dengan kehadiran seorang Wijanarko pastinya memberikan backupan ke arah Haze. Tapi sejauh ini cair, menerima damage yang cukup banyak pastinya dengan Facehugger dan juga Godiva still safe untuk seorang Kait. Yap, Godiva dan juga rekan-rekannya bergerak langsung memutari ke arah Turtle. Tapi Turtle-nya tetap dicolek-colek, belum ada yang mau mendekati. Dan juga Fluffy membuat sebuah barikade. Swallow harus mundur terlebih dahulu, belum ada yang benar-benar nge-trigger juga kalah ke altar dimiliki oleh Paramis. Namun ternyata ada Wave Dragon langsung dikeluarkan pula. Ada efek stun yang tercipta, namun ke altar yang emang udah di pop terlebih dahulu membuat mereka jauh lebih bertahan lagi. Tapi Hai-nya mencoba untuk maju dengan Sesa dengan area counter yang terakhir. Belum bisa, namun Rain Vision tadi sepertinya udah digunakan ya. Iya, selain itu juga dari seorang Facehugger masih dikejar sampai ke bagian belakang Godiva yang akan memberikan satu pertahanan. Tapi I'm open dan Jekoni membuat Godiva ternyata masih bisa menahan 4 pemain meskipun harusnya gak bakal terlalu lama. Dan Swallow dapatkan eliminasi ditambah lagi outer mid turret. Wah ini perjuangan duniawi gitu.
Iya, mereka nabrak tadi dan memang untuk tarik ulur yang terjadi cukup panjang ya berlaku di sana. Dan ya dari Rebellion mereka jauh lebih sustain karena mereka punya Ruby yang bisa nge-defense, mereka bisa offense juga. Dan belum lagi dengan adanya Cold Altar untuk backupan dari damage mereka. Yap. Ini dia untuk Sagar berusaha mundur dulu ke bagian belakang. Caid juga melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Hainya berhasil menumbangkan satu outer turret yang ada di area top lane. Ya, kita melihat juga lagi-lagi dari seorang Caid yang selalu tinggalkan sendirian tapi harus menerima damage yang sakit banget untuk 8 menit yang pertama. Wijanar bakal langsung akan menabrak dengan Circling Eagle dan berhasil tertangkap begitu saja. Menghilangkan langsung meskipun memang ada pertukaran dari sisi seorang Haiz. Namun ini dia Kelatan yang udah mulai buka nomor 11-nya. Gak connect ke arah siapapun Papulu. Yap. Ada 3 player di bagian bawah, mereka berkumpul bersama-sama dengan ada satu outer turret yang udah ditumbangkan. Memperkecil lagi pertahanan mereka di area bottom lane. Sementara di top lane juga udah remuk. Berarti 2 sisi udah berhasil mereka push. Ya, dan juga kombinasi yang bagus banget tadi. Circling Eagle yang dibuka dan langsung di follow up juga dengan rekan-rekan yang lain untuk Rebellion. Jadi sejauh ini kita melihat bahwa objektif yang dimainkan oleh Rebellion ini berjalan sesuai dengan skenario mereka. Tinggal nanti seperti apa respon dari Aura Fire karena dari Fanny-nya sendiri untuk High-nya belum dapatin opening untuk mendapatkan hero dari Rebellion. Yap. Ini gue penasaran sama itemnya Fanny lagi. Jangan-jangan dia bikin Fanny tank lagi. Waduh. Ini udah 2 tank, masa mau tambah 1 lagi? Iya, kita tidak tahu Om. Ini Aura Fire. Betul. Siapa yang bisa menebak? Betul sih. Hanya Aura Fire dan coachnya yang tahu kalau misalnya kita ngomongin gameplay mereka, pick mereka, tapi sejauh ini kita melihat juga dengan adanya mid outer turret yang udah berhasil diruntuhkan ini ngebuat Rebellion yang bisa memberikan satu trapping langsung menuju ke arah seorang Fluffy. Masih bisa mereka lihat mereka dari seorang High, masih dua connect, membuat Cairnya harus hilang juga. Ditambah lagi damage berikutnya ke arah purple buff penculikan yang harusnya bisa memberikan pressure, tapi High masih ada di sana dengan purple buffnya, memberikan damage tambahan lagi ke arah seorang Swallow dan Circling Eagle. Nampaknya cukup connect ke arah beberapa pemain dari Aura Fire tapi nggak mau di-commit. Yep. Masih ada 4 player dari Aura. Sementara itu untuk Rebellion nahan dulu Om. Ya Rebellion mereka harus lebih sabar sih karena mereka lagi muncul item juga sekarang. Yap. Secara tempo permainan sedang mereka sendiri untuk Aura Fire. Jadi ya mereka kalau bisa mainin seperti ini mereka bakal dapetin objektif yang mereka tuju. Bisa jadi Dairen menjadi orang terdepan, namun diusir mundur seperti kali ini karena Fearless-nya berusaha untuk maju ke bagian depan dan siapakah yang akan mendapatkan? Namun Lord-nya malah menjadi milik dari Aura Fire. Tapi double kill berhasil langsung dilakukan pula di mana untuk kali ini crossbow tank yang udah mulai aktif dan juga mendapatkan langsung ke arah Matilda. Tapi terus berlanjut namun di saat dia mendarat, di saat dia landing langsung dinantikan begitu saja. Untungnya Ruby pun masih bisa dia tangkap. 2 tukar 2 untuk kedua tim kalian tapi masih ada perlawanan ke arah seorang Godiva tertarik sedikit ke bagian belakang dan High bakal coba untuk mendapatkan eliminasinya masih bisa selamat dengan adanya seorang Kait di bagian terdepan dan ini dia pertahanan dari Aura Fire. Wow, itu tadi nyaris loh. Nyaris kena dari Ghostbusters milik Swallow ya. 1 kali hit tadi masih bisa selamat ternyata untuk Godivanya. Kembali lagi ke base dan ya ini dia. Dengan adanya 1 buah Lord yang menemani Aura Fire, mereka bisa mendapatkan seluruh outer dan juga inner turret dan Rebellion juga. Yep. Ini dia untuk Sagar sendiri dengan data yang udah kita milikin. Data dari game-game sebelumnya, dari match-match sebelumnya. Bisa kalian lihat juga 62,9% rata-rata dari kill participation yang diikutin oleh Sagar. Berarti positioningnya untuk berada selalu bersama dengan tim itu di atas rata-rata. Iya, dan jangan lupakan juga damage per menit yang gak main-main dari seorang Sagar. Bahkan kali ini Angry-Gloom-nya mungkin bakal menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh Rebellion. Mengingat udah ada Lord yang menuju ke arah top lane mereka. Tapi di sisi lain juga Swallow berhasil mendapatkan eliminasi ke arah seorang High. Oke. High-nya harus tumbang 0-3-2. Ada apa dengan High? Ada apa dengan Aura sepertinya? Mereka berhasil di-steer di game yang pertama ini Om. Ya karena 2 main damager mereka di sini, apalagi di gold lane ya. Ini benar-benar di pressure semenjak di menit awal. Jadi Aura Fire mereka akan mengandalkan mid laner mereka sekarang dari sisi pemberian damage. Jadi ini adalah tugas berat yang bakal diemban oleh Sagar. Nih untuk Dairen dan juga Winarko ada di bagian tengah. Mereka belum mau bergerak. Coba lihat cari itemnya, penasaran aku. Iya, ada Antiquiras di sana. Wajib. Antiquiras, Aptasis dengan Malfic Roar. Buat High ya. Terus Fluffy udah punya Immortal. Jadi memang banyak sekali item-item defense yang di-build oleh Aura Fire. Mereka bakal mengandalkan nantinya ini dari Sagar. Tapi Sagar masih build up juga ke arah dari item attack-nya dia. Oke. Nih dengan item-item yang sudah sangat mumpuni, mungkin nantinya team fight-nya entah akan berjalan lama
ataupun sebentar dengan damage dari masing-masing player yang sudah besar pula. Fluffy di bawah langsung membuat sebuah barikade, tidak ada yang boleh lewat untuk bisa mengganggu langsung ke arah marksman yang dia milikin. Ya, sini dia satu counter turret tambahan, tapi dari seorang Hai mencoba untuk meng-cancel keruntuhan turret di area atas, belum berhasil juga. Fluffy menjadi target berikutnya, ada Dairon di sana yang mungkin akan bisa memberikan tarikan-tarikan manja dengan I'm Offended yang masih ditahan 40. Oke, ada 4 player mendadak, kamu blazing duetnya menabrakkan diri ke bagian depan hanya saja dengan Joe sangat-sangat baik sekali, di mana Wave Dragon udah langsung connect dan juga kali ini pertempuran yang terus terjadi. Altarnya dipaksa terus keluar, namun Wave Blade di bagian belakang akankah berhasil, namun masih bisa digagalkan. Godiva gagal untuk bisa mengetok langsung karena beberapa player dimiliki oleh Aura Fire masih sejauh ini nahan di bagian tengah, tapi satu orangnya berhasil dihancurkan dan itu adalah Hayabusa. Rebellion mau gak mau sedikit demi sedikit sepertinya bisa dipukul mundur. Dia tukar terus menerus, tapi kali ini seorang Chai juga mendapatkan ke arah Swallow. 3 pemain hilang, namun crossbow Wolfgang dari seorang Chai mendapatkan double killnya. Wijanarko juga harus hilang, belum selesai sampai di sana karena masih ada seorang Dairon. Oh, Steel Cable sudah mulai mendekat. Hai, Gasrotnya berhasil connect dan 4 pemain hilang. Namun dengan kembalinya seorang Swallow ini kayaknya masih harus ditahan terlebih dahulu 40. Mulai dan ya itu resting fight banget dengan catback dari Aura Fire. Defisit goldnya sekarang langsung unggul untuk Aura Fire dan bahkan mereka bisa mendapatkan objektif yang lain. Dan ini yang dituju oleh Aura Fire. One mereka sudah mulai aktif. Dan juga dari belakangnya Hai bisa masuk sebagai eksekutor. Wadaw, dan Paramis tidak bisa melakukan banyak hal di area tersebut, malah hanya akan menghantarkan nyawanya. Dan sekarang Lord tanpa basa-basi menjadi milik dari Aura Fire. Ya, belum ada perlawanan yang bisa dilakukan mengingat Rebellion Zion baru saja kehilangan pemain mereka yang cukup banyak. Dan ini dia sedikit replay dari beberapa fight yang baru saja terjadi, Om Wawan. Iya, sebenarnya Chai tadi dia belum join team fight karena dia lagi ngambil untuk area dari orange buff-nya. Begitu dia selesai dia join team fight, tapi posisi team fight ini masih dimenangkan, bisa ditahan oleh Aura dan free hit untuk Chai dan bisa dapetin pemain-pemain dari Rebellion. Iya, di saat ku terbang ke awan, disitulah puncak keimunan. Waduh, tidak bisa diganggu dia di atas itu. betul. Wey, Fearless ketahuan tertangkap basah, Phantom Shuriken dikeluarkan, ada 1v1 situation. Kuat Shadow mulai masuk ke depan dan Hayabusanya pun harus dihancurkan. Tetes darah terakhir yang masih bisa diamankan oleh seorang Hai. Tapi kalau kita melihat kembali ke area mid lane dengan Lord yang memang udah terspawn di area top lane-nya, belum adanya inisiasi yang mau dibuka oleh Rebellion Zion. Mereka bakal lebih sabar mungkin karena mereka ngebawa Dairon juga dengan rubinya. Kalau momentumnya berhasil, mungkin Rebellion Zion bisa menyamakan kedudukan mereka lagi. Yap, Lord sudah akan langsung menggedor pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Langsung ditabrakin aja karena satu bestar yang ada di area top lane. Sementara Fanny-nya masih dengan skill kabel yang dia miliki, muter-muter di area tersebut. Wave minion dan juga satu Lord masih berada di dalam pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Masih bisa ditahan umumnya 40, tapi masih ada minion wave yang cukup besar untuk menuju ke area base mereka. Satu tarikan ke arah Godiva berhasil connect, tapi Godiva masih bisa menyelamatkan dirinya tentunya dengan shield yang begitu tebal yang bisa dibuka juga oleh seorang Godiva. Yap, masih ada nafas tambahannya. Oke, nafas tambahan tapi seberapa lama juga karena Rebellion Zion mereka yang tadinya unggul seri sekarang udah mulai kebalap oleh Aura Fire dan Aura mereka udah mulai langsung race juga masuk ke dalam jungle dari Rebellion Zion. Mereka gak pengen kasih kesempatan untuk Rebellion Zion bisa kembali lagi ke dalam permainan ini. Yap, mungkin ada perbedaan ya dari masing-masing jungler yang dimiliki oleh kedua tim ini. Fanny di sana orang berkumpul adalah satu kebahagiaan yang dia punya. Akan banyak life kill yang bisa dia dapatkan apabila untuk sesetannya itu bisa bekerja dan juga penggunaan kabelnya juga akan sangat-sangat berfungsi dengan baik. Itu life steal-nya kencang banget. Betul. Tapi di saat Hayabusa, di saat ada musuh yang berkumpul dan shadow kill-nya masuk di situ, Iya. damage-nya pasti bakal terbagi habis-habisan gitu. Iya, perbedaan efek atau impact yang bisa diberikan oleh kedua jungler yang mungkin akan mempengaruhi gameplay mereka seperti apa. Aura Fire yang harus memaksa adanya teamfight dan juga Rebellion Zion dengan Hayabusanya harus memberikan pick off. Nah, ini nih yang harus diwaspadain. Celah yang harus dibuka oleh Rebellion Zion. Siapa? Satu persatu harus bisa mereka amankan. Tapi Dairon tak bisa pula. Ada Way of Dragon mendapatkan juga karena Hayabusa. Dan mereka siap untuk langsung melakukan pertempuran tersebut dengan ada satu gol altar. Ada satu nyawa tambahan. Namun Godiva dan juga beberapa rekannya langsung dipukul mundur begitu saja. 15-nya dengan flicker ke bagian depan. Dua orang langsung tersesat begitu saja. Swallow berhasil mundur ke bagian belakang. Hanya saja pertempuran masih terus lanjut. Dairon seorang diri. Ada lagi satu tarikan. Nama Pendant dan juga Donald Wolfking masih berhasil diamankan. Dan benar saja ada satu orang lagi yang harus mereka balaskan. Dan ada satu kejadian di mana untuk kali ini Aura Fire dipukul mundur. 3 pemain mereka mencoba untuk melarikan diri
diri sebentar lagi, tapi Wijanarko Immortalnya memecahkan ke arah seorang Fluffy. Dua pemain terjadi di sana dengan Rebellion yang masih begitu kuatnya. Godiva memberikan sedikit perlawanan, tapi Fluffy juga harus hilang pada akhirnya, Pak Pulu. Wow, Om Wawa. Yes, ini dia keunggulan mungkin dengan adanya Cold Altar tadi dari Soelo yang berhasil untuk kembalikan keadaan juga, meskipun untuk di awal-awal tadi Fearless berhasil terkena satu buah Way of the Dragon. Dan ternyata dibalikin dengan ketahanan durasi dari Soelo. Itu bagus banget, durability mereka tadi menjadi kunci juga. Belum lagi untuk Ruby-nya, selagi untuk efek sisi yang dia milikin itu bisa berjalan, ya udah. Ya, dia juga bahkan punya Haskell juga, Ya, atau item-item yang bakal menambahkan untuk lifesteal dia. Betul. Dan itu keunggulan, apalagi waktu lagi kumpul bersama seperti itu. Buset, itu kayak cashbacknya banyak banget. Wah. Seada-adanya cashbacknya itu. Udah ditarik pakai Ruby, ada Cold Altar juga. Udah pasti itu bakal menjadi mengerikan ketika tim fight seperti ini akan sebentar lagi terjadi perebutan ke area Lord dengan pemain Rebellion membuka ke arah Cold Altarnya. Namun berarti kode ke arah 4 pemain bahkan sekaligus membuat dari Aura Fire nampaknya kali ini yang harus mundur karena damage yang udah gak main-main lagi diberikan oleh Rebellion, Pak Pulung. Wah, Lordnya ke reset hilang. Momentum untuk beberapa saat, namun Fearless dan juga rekan-rekannya masih belum menyerah. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Lord kali ini dengan Quad Shadow-nya tadi maju sedikit ke bagian depan dan Hai-nya beserta dengan rekan-rekan yang lain. Satu pergerakan, Cutthroat-nya berhasil juga mendapatkan, dan sekarang akan crossbow tank-nya berhasil dibuka karena satu weakness point lagi dari Dailan bisa sangat saja membuat mereka menjadi sangat-sangat tidak baik karena Wijanarko mendapatkan efek yang sangat-sangat menyakitkan, dan juga Hai maju ke bagian depan dengan satu Blazing Duet yang menyakitkan. Ini dia dari seorang yang bakal fokus ke arah Beastner terlebih dahulu dan menjadi kemenangan untuk Aura Fire. Wow, saling membalikan keadaan, tapi tetap ternyata di akhir dari game yang pertama Aura Fire lah yang menuliskan namanya.